Silakan Bang Hikayat. Baik bang, saya tangkapi tadi abang tentang Ka'bah. Sebenarnya Ka'bah itu adalah satu tumpuan kepada seluruh Islam. Ka'bah itu bukan, itu hanyalah setakat kiblat zahir bang. Jadi sebetulnya Ka'bah yang sebenarnya itu ialah hati seluruh umat Islam biasa memuji Allah SWT. Jadi kalau abang bilang Ka'bah itu Ka'bah itu adalah pengampunan, tidak bang. Itu adalah apabila kita mentaati seluruh perintah Allah, ikut sunnah Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah SWT, maka ridanya Allah akan mengampunkan dosa kita. Jadi Allah SWT yang mengampunkan dosa kita. Jadi yang saya tangkapi, yang pertanyaan saya tidak bertanyakan tentang menyembah Yesus bang, menyembah Yesus tadi, bukan itu soalan saya. Soalan saya tadi kan Yesus itu jadi manusia. Dalam menjadi manusia, dia menjadi Tuhan. Patutnya umat-umat Kristian, dia boleh mencontohi Yesus tadi, menghilangkan seluruh kemanusiaannya yang ada hanya Tuhan yang nyata. Yesus itu adalah kenyataan Tuhan, sama juga dengan diri saya, dengan diri Tuhan. Apabila dalam pahaman Islam begitu ya bang. Coba bang, jelas, ya, tangkapi bang. Oke, saya coba untuk menjawab ya, apa terakhir dari apa yang Anda sampaikan. Jadi begini Bang, di dalam kekristenan itu memang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Jadi dia punya dua kodrat di dalam diri Yesus itu. Nah, terkait dengan kata Tuhan, Islam dan Kristen memiliki cara pandang yang berbeda dengan artinya ini. Kalau kami memahami Tuhan itu adalah gelar, sedangkan Islam menyebutnya adalah sesembahan. Nah, bagi kami, ketika Yesus dikatakan adalah Tuhan, maka itu artinya Yesus adalah penguasa. Nah, sebenarnya kalau kita fair dalam hal berbicara tentang kata Tuhan ini, dalam pengertian orang Islam, maka kita menemukan sebenarnya titik temu. Cuman kadangkala ketika kita berdiskusi dengan orang Islam, mereka tidak fair dengan kata ini. Di dalam Al-Quran itu juga menyebutkan kata Rob itu tidak ditunjukkan hanya kepada Sang Pencipta, tetapi juga ditunjukkan kepada ciptaan. Kata Rob itu. Tetapi hanya saja ketika berbicara tentang iman di dalam Islam terkait kata Tuhan, maka Tuhan itu dianggap sebagai sesembahan. Tetapi bagi kami tidak, kami selalu mengikuti apa arti daripada kata itu, yaitu adalah penguasa. Jadi itu, kata itu dapat digunakan kepada siapa saja. Nah, di dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata kurios. Tetapi ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, maka kata ini pada perkembangannya memiliki pengertian yang memang itu khusus untuk ditujukan kepada ciptaan dan khusus kepada pencipta. Kalau dia kepada pencipta di dalam konteks Indonesia, maka itu disebutkan dia Tuhan. Tetapi kalau dia khusus untuk ciptaan dalam konteksnya, maka itu disebut dengan Tuhan. Tetapi pada dasarnya, kata kurios itu dalam bahasa Yunani adalah bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Dan kemudian di dalam Alkitab juga kami, kata Tuhan itu pun itu tidak hanya melulu kepada ciptaan, juga bisa dikenakan kepada pencipta, kepada Yahweh. Di dalam perjanjian lama, Yahweh itu disebutkan Tuhan bagi orang Israel. Jadi sebenarnya ketidakcocokan kita, perbedaan ini membuat kita saling menganggap bahwa apa yang saya pahami ini adalah paling benar. Padahal tidak ada makna yang paling tunggal di sini ketika kita berbicara tentang apa itu Tuhan. Karena itu tergantung Anda memperlakukan kata Tuhan tadi. Tetapi kita memang sama-sama memahami bahwa itu adalah merupakan artinya penguasa. Tetapi ketika engkau memperlakukan kata Tuhan itu dalam perspektif, dalam bentuk yang lain, dalam kerangka berpikir yang lain, maka kita akan berbeda. Jadi ketika kami mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Yesus itu adalah penguasa. Dia bergelar Tuhan. Nah, itu menurut saya yang bisa saya berikan kepada Anda terkait dengan
pertanyaan Anda pada pribadi Yesus yang adalah manusia dan disebut dengan Tuhan.